Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang sedikit dari hukum musik dan melukis. Hukum musik dan melukis dalam syariat Islam, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasannya sebab utama yang menyebabkan kegagalan para penuntut ilmu, penyebab utama dan penyebab yang paling besar para penuntut ilmu itu gagal dalam menuntut ilmu adalah karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, fa innal ma'asi la tazidul qalba illa zulmah, karena kemaksiatan itu tidaklah menambah kepada hati kecuali zulmah, kecuali kegelapan. Hati itu akan semakin gelap, semakin kotor. Wan nakhsha illa wahsyah, hati itu akan semakin buas, hati itu akan semakin liar. Ini akibat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebab utama para penuntut ilmu gagal adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendengarkan musik dan melukis. Ya, kita tahu semuanya bahwasannya musik adalah seruling di antara seruling-seruling syaitan. Dengannya syaitan berusaha memalingkan manusia dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk dan rahmat bagi alam semesta. Al-Qur'an adalah petunjuk, cahaya bagi seluruh umat manusia. Tatkala manusia sudah dipalingkan dari cahaya Allah, manusia dipalingkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, manusia dipalingkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi petunjuk bagi mereka. Mereka tidak akan lagi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan matikan cahaya mereka. Allah tidak akan berikan cahaya kepada mereka yang menuntun mereka menuju jalan keselamatan, karena mereka sudah berpaling dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan ini, ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, sangat lihai sekali dalam menipu manusia, dalam menyesatkan manusia. Mereka bahkan berusaha menghiasi perbuatan jelek yang dilakukan manusia agar perbuatan tersebut dianggap baik, agar perbuatan tersebut dibolehkan. Bahkan mereka berhasil menipu umat Islam dengan berbagai kemaksiatan yang ditempeli dengan label Islam. Seperti misalnya orang-orang liberal, mereka berusaha menghalalkan musik dengan cara mengatakan bahwasanya musik itu ada musik Islami. Kemudian mereka berusaha membolehkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Islam. Akhirnya sesuatu yang jelek tadi, karena dilabelkan, disandarkan kepada agama Islam, kepada Islam, akhirnya mereka menganggap ini adalah sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang dibolehkan. Dan inilah yang dilakukan oleh syaitan. Mereka misalnya menyuruh manusia menyandarkan kepada Islam, diantaranya musik Islami, rebana Islami, nyanyian Islami. Bahkan ada kata mereka sholawatan Islami. Ya, ini banyak yang membuat kaum muslimin tertipu, sehingga tatkala mereka mendengar bahwasanya oh ini disandarkan kepada Islam, berarti ini diperbolehkan, bahkan ini disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk dari tipu daya syaitan.
mereka berusaha menghiasi perbuatan jelek manusia agar seolah-olah perbuatan itu adalah baik. Sebagaimana Fir'aun, dia membunuh anak-anak Bani Israel, membunuh para laki-laki Bani Israel, memperbudak mereka, bahkan menodai kehormatan wanita-wanita Bani Israel. Namun Fir'aun melihat perbuatannya adalah perbuatan yang baik dan benar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lahu su'u a'malihim." Ya, Fir'aun itu perbuatan jeleknya dihiasi oleh syaitan, sehingga Fir'aun menganggap perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi." Apakah orang yang dihiasi perbuatan amalnya oleh syaitan, fara'ahu hasana, sehingga perbuatan jelek yang tadi sudah dihiasi oleh syaitan itu dia melihatnya adalah suatu kebaikan. Dan ini juga yang dilakukan syaitan terhadap para penuntut ilmu. Mereka berusaha menghiasi musik-musik itu kepada para penuntut ilmu sehingga ini adalah dibolehkan, sehingga mereka menganggap bahwasannya ada musik Islami, ada musik yang boleh didengarkan, ada musik yang boleh dilantunkan, dinyanyikan, dan yang lainnya. Ini adalah penyebab utamanya adalah perbuatan jeleknya sudah dihiasi oleh syaitan. Juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Zayyana lahum su'u a'malihim." Dihiasi perbuatan jelek mereka. "Wallahu la yahdil qaumal kafirin." Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Juga Allah berfirman, "Zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil." Syaitan menghiasi, tujuannya apa? Fasaddahum 'anis sabil, agar mereka itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan utama syaitan. Setelah kita tahu bahwasannya syaitan itu berusaha menghiasi perbuatan manusia, perbuatan jelek manusia, mereka syaitan itu berusaha untuk menghiasinya, maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai para penuntut ilmu hendaknya waspada terhadap tipu daya syaitan yang besar ini. Setelah kita tahu tadi bahwasannya Al-Qur'an adalah kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah juga berfirman bahwasannya Al-Quran itu adalah cahaya bagi manusia. "Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, bukti Al-Quran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian nuran, cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Dengan cahaya tersebut orang-orang muslim, orang-orang mukmin berhasil melewati dunia ini dengan selamat, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu semua berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai cahaya yang menerangi mereka, sehingga ketika mereka berjalan di atas cahaya tersebut, mereka tidak akan lagi takut tersesat, mereka tidak akan lagi takut dengan kegelapan. Ya, namun jika mereka sudah dipalingkan oleh syaitan dari Al-Quran, mereka sudah dipalingkan menuju musik, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan cahaya mereka. Perlahan-lahan Allah akan buat mereka tersesat di dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Dzahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik itu disifati oleh Allah? Di antaranya adalah apa? Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Permisalan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulah, tatkala api tersebut sudah menyinari yang ada di sekitarnya, dzahaballahu binurihim. Allah matikan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dalam keadaan mereka di tempat yang gelap gulita. Mereka tidak mendapatkan cahaya dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Ini adalah orang-orang munafik yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian
Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Hukum musik adalah haram. Ini sesuai dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum, dan juga imam yang 4 atau madhab yang 4. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, mereka sepakat bahwasanya musik adalah haram. Di antara dalil yang menunjukkan musik itu adalah haram, di antaranya adalah surat Luqman ayat 1 sampai 5. Surat Luqman ayat 1 sampai 5. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Luqman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Kitab Al-Hakim. Di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang penuh hikmah di dalamnya. Huda wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran itu, kitab tersebut adalah membawa petunjuk, membawa rahmat bagi seluruh orang-orang yang berbuat baik. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, yang membayar zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman terhadap hari akhir, mereka beriman kepada hari pembalasan. Ulaika ala hudam mir rabbihim, orang-orang yang mengikuti Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yang melaksanakan salat, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada hari akhir, apa kata Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan musik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas", namun di antara manusia, "may yashtari lahwal hadits", ada di antara manusia itu yang memperjualbelikan lahwal hadits. Lahwal hadits, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bersumpah, lahwal hadits fi hadhil ayah al-aghani al-aghani al-aghani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang tafsir Al-Quran salah seorang mufassir Al-Quran dari kalangan para sahabat yang didoakan sama Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din, ya Allah pahamkan dia terhadap agamanya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tentang takwil Al-Quran. Salah seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat, Abdullah bin Abbas, menafsirkan ayat ini bahwasannya lahwal hadits yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-aghani al-aghani al-aghani. Abdullah bin Abbas bersumpah 3 kali bahwasannya perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia dalam ayat ini yang dimaksud adalah musik. Ya, ini kata Abdullah bin Abbas, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadits, musik. Liudilla an sabilillah, tujuannya agar menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yattakhidhaha huzwa, tujuan lain dari musik adalah agar mereka setelah mendengarkan musik akhirnya mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terjadi pada zaman kita, di mana orang-orang yang tidak berilmu ataupun orang-orang yang berilmu, orang-orang liberal, mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Ya, bahkan mereka menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat utamanya adalah mendengarkan musik. Apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun muhim, bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa sebab utama musik diharamkan? Karena ada ancaman yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum adzabun muhim. Di ayat setelahnya Allah juga mengancam, wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Orang kalau sudah terbiasa mendengarkan musik, ketika dia mendengarkan Al-Qur'an, maka apa? Walla mustakbiran, dia merasa angkuh, merasa sombong, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ya, sebagaimana kaum Nabi Nuh ketika diserukan ketika Nabi Nuh menyerukan kepada mereka. Ya, tatkala Nabi Nuh menyerukan pagi dan malam, lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, namun mereka malah lari dari dakwah Nabi Nuh. Wa kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tatkala mereka berusaha Nabi Nuh memintakan ampunan untuk mereka, mendakwahkan mereka untuk mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan tangan mereka di telinga mereka. Mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini
salah satu sebab utamanya adalah musik, sehingga dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walla mustakbiran, dia congkak angkuh di atas muka bumi. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah musik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq namun dengan lafaz jazm dalam sahihnya, kemudian Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Abu Daud rahimahumullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. La yakunanna min ummati, sungguh akan ada di antara umatku kalangan yastahilluna al-hirra, yaitu orang-orang yang menghalalkan zina, wal harir, orang yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan orang-orang yang menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, akan menghalalkan zina, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian khamr dan musik. Ini menunjukkan bahwasanya musik adalah sesuatu yang haram. Karena kata Nabi SAW, yastahilluna, akan ada di antara umatku ini yang menghalalkan. Artinya pada asalnya perbuatan zina, memakai sutra bagi laki-laki, kemudian khamr dan musik adalah haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahlu Hadis. Disahihkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Shalah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Adapun ulama yang membolehkan tentang musik hanyalah Ibnu Hazm rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar Zahiriyah. Ibnu Hazm dia menghalalkan musik karena dia mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun sudah dibantah oleh para ulama. Di antara bantahannya misalnya Ibnu Hazm bukan seorang ulama ahli hadis. Kemudian Ibnu Hazm hidup di lingkungan Eropa yang pada waktu itu kebanyakan pecinta musik. Ya, kebanyakan adalah pecinta musik, sehingga dia mungkin sulit untuk meninggalkan musik, untuk mengharamkan musik bagi dirinya. Itu adalah di antara bantahan-bantahan para ulama terhadap Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian di antaranya juga Ibnu Hazm adalah beliau wafat pada tahun 456 Hijriyah. Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sedangkan para ulama Imam Bukhari rahimahullahu taala wafat pada tahun 300 Hijriyah. Muridnya Imam Ahmad rahimahullahu taala wafat, dan tidak ada yang mendhaifkan atau bahkan mendhaifkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari setelah Imam Bukhari wafat. Kemudian setelah ratusan tahun kemudian barulah datang Ibnu Hazm yang mendhaifkan hadis tentang musik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Itu adalah bantahan-bantahan bantahan-bantahan para ulama kepada Ibnu Hazm rahimahullahu taala dan kepada orang-orang yang mengikuti pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, di antara perangkap dan tipu daya musuh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan orang yang sedikit ilmunya dan agamanya terperdaya dan serta menyebabkan hati orang-orang bodoh dan pelaku kebatilan terperangkap adalah mendengarkan tepuk tangan, kemudian siulan, nyanyian, dan alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi hati-hati manusia dari Al-Qur'an, yang menjadikan menikmati kefasikan dan kemaksiatan. Orang suka mendengarkan musik, akhirnya dia lebih suka kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyiannya adalah diganti sebagai Quran. Ya, Quran yang aslinya petunjuk bagi dia, cahaya bagi dia, namun dia ganti dengan nyanyian. Ya, sehingga musik adalah mantra homoseksual dan zina, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Penyebab utama seseorang itu berzina dan homoseksual katanya adalah apa? Musik. Dan kita tahu bahwasanya para pemusik mereka itu lebih dekat dengan perbuatan-perbuatan zina, khamr dan yang lainnya. Artinya musik ini akan memanggil saudara-saudara yang lainnya, akan menarik orang-orang tersebut, orang-orang yang mendengarkan musik tersebut, dia akan ditarik untuk berbuat zina, untuk minum khamr dan yang lainnya. Dan ini adalah puncak kebatilan yang harus dijauhi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang beriman. Kemudian adapun hukum tentang melukis, ya, di antara kebiasaan santri
di antara kebiasaan santri di pondok adalah terkadang ia melukis makhluk bernyawa, melukis makhluk hidup. Ya, terlebih biasanya dilakukan pada jam pelajaran. Ketika ustadznya sedang menjelaskan pelajaran, ya, dia asik menggambar, asik melukis. Dan yang dilukis adalah makhluk bernyawa. Atau kadang dia lakukan pada waktu kosong. Pada waktu luang, pada waktu kosongnya dia isi dengan menggambar, melukis, dan yang dilukis adalah makhluk bernyawa. Padahal kalau seandainya dia isi waktu luangnya untuk membaca biografi para sahabat, biografi para ulama, agar kita mencintai mereka, agar kita seperti mereka, agar kita mengidolakan mereka, tentu ini akan lebih bermanfaat. Apalagi jika waktu luang tersebut digunakan untuk membaca Al-Quran. Namun kebiasaan para santri biasanya adalah mengisi waktu luangnya dengan melukis, menggambar makhluk bernyawa. Sehingga akhirnya waktu-waktu belajar tadi terbuang sia-sia. Sehingga keberkahan waktunya Allah cabut. Ya, oleh karena itu apakah kalian rela wahai para santri, kalian mengisi waktu luang kalian dengan dosa besar, dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu melukis. Dan ini tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang muslim dan para penuntut ilmu tidak akan rela waktunya terbuang begitu saja hanya untuk perkara sia-sia, apalagi waktunya terbuang untuk dosa besar. Adapun hadis yang mengharamkan tentang melukis ataupun makhluk bernyawa adalah sangatlah banyak. Hadis yang mengharamkan tentang makhluk bernyawa, melukis apalagi sangat banyak. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar, ada anjingnya dan ada makhluk bernyawa. Jadi malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat, tidak akan pernah memasuki rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar-gambar lukisan makhluk bernyawa. Hadis ini hadis sahih. Ya, jika malaikat yang membawa rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita karena ada lukisan atau karena ada gambar makhluk bernyawa, maka secara otomatis syaitan yang akan masuk ke dalam rumah kita. Dan apakah kita rela rumah kita yang indah, rumah kita yang tentram itu dimasuki oleh syaitan? Tentu orang-orang yang berakal sehat akan menjawab tidak. Kemudian yang kedua, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, pelukis akan mendapatkan azab yang paling keras. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para pelukis, para penggambar, orang yang suka menggambar makhluk bernyawa. Padahal azab neraka yang paling ringan adalah ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talib. Azab neraka yang paling ringan diberikan kepada Abu Talib. Wa huwa yatana'al bina'lain. Dia menggunakan sandal dari neraka. Ya, dia dipakaikan sandal oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, yaghli minha dimaghuh, yang mendidih otaknya. Itu azab neraka yang paling ringan untuk Abu Talib. Bagaimana dengan azab neraka yang paling keras? Tentu seluruh manusia tidak akan sanggup untuk menahannya, dan ini diberikan kepada para pelukis. Kemudian yang ketiga, para pelukis akan disuruh menghidupkan apa yang dia lukis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Ya, sesungguhnya orang yang melukis, orang yang menggambar makhluk hidup, nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan lukisannya tersebut. Lukisannya tadi akan mengazab dirinya di hari kiamat. Yuqalu lahum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Ya, hidupkan apa yang kalian lukis dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menghidupkan kembali yang mereka lukis ketika di dunia. Dan tentu tidak ada satupun manusia yang bisa melukiskannya kembali. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW, kullu musawwirin finnar, setiap para pelukis yang melukis makhluk bernyawa di neraka. Kata Nabi SAW, yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Dan setiap lukisannya akan mengazab, akan menyiksa dia di dalam neraka jahannam.
Oleh karena itu saya nasihatkan kepada santri setelah mendengarkan ini, ya, untuk tetap fokus menuntut ilmu, untuk menjauhi sebab-sebab utama kegagalan, baik berupa musik atau melukis makhluk bernyawa, sehingga akhirnya ia merasa bosan dengan menuntut ilmu. Salah seorang penyair berkata, utlubul ilma wala tadjar, tuntutlah kalian ilmu, wala tadjar, jangan kalian pernah bosan. Fa inna afatal alimi an yadjar, karena kegagalan seorang yang berilmu adalah tatkala dia sudah bosan dengan ilmu tersebut, ilmu agama terkhusus. Fa inna afatal alimi an yadjar, ama taral habla bi tikrarihi ala sakhrati sammaa qad athara. Tidakkah engkau melihat jika seandainya tali itu dipukulkan di atas batu yang keras, tentu lama kelamaan akan terus membekas. Artinya kita harus tetap fokus menuntut ilmu sampai kita berhasil, sampai kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita menginjakkan kaki kita di surga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.